Ya, silakan saudara Mumu. Mumu ini lengkapnya siapa? Mumu Mauludin, Pak. Mumu Mauludin. Iya. Kirain dari Muhammad. Ya, lanjut. Jadi mau bertanya tentang apa? Jadi ini di luar tema yang tadi Iya, ya, Pak. sama-sama. Cuman ini kepenasaran saya lama sebenarnya Ya. gitu ya. Ini masalah hadis sih, Pak. Nah, masalah hadis itu sebenarnya kedudukannya itu seperti apa gitu, karena kadang-kadang ya Bu, kalau kita mau jujur, saya terutama ya terkadang meragukannya gitu terhadap banyak beberapa Ya, redaksi juga. hadis gitu Saya Pak. juga. Jadi juga mohon maaf ya bicara Nggak usah minta maaf. Karena ini pengalaman banyak orang, termasuk saya. Iya. Jadi kadang kita meragukan sebuah hadis. Iya. Ya, lanjut. Ya. Nah, dan begitu banyaknya jumlah hadis itu menurut saya. Ya. Hampir tidak mungkin orang itu menghafal dari Ya, jumlahnya. ya. Nah, kalau menurut Bapak gitu, ini sebenarnya posisi hadis itu di mana gitu menempatkannya di dalam posisi sumber hukum di dalam beragama kita juga Islam. Iya. Sumber keilmuan. Iya, gitu. Ini yang perlu dipahami itu sederhana saja pertama ya, bahwa kita menerima Al-Quran dalam bentuk dokumen. Jelasnya sekarang sudah berbentuk buku. Begitu juga ketika kita menerima hadis dalam bentuk dokumen, buku-buku. Al-Quran satu buku, hadis ada banyak buku. Misalnya ada versi yang mengatakan ada 7, ada 6, ada juga 9 gitu kan. Ada sehingga di dalam peristilahan hadis itu ada yang kumpulan hadis itu ada kutubus sita, ada kutubus tis'ah, gitu ya. Nah sekarang jadi pertanyaan apa? Sekarang kalau kita bicara Al-Quran, sekarang, terlepas dari tadi kita katakan bahwa Al-Quran itu pada mulanya suara gitu. Sekarang kita dapat Al-Quran itu dalam bentuk apa? Dokumen. Dalam bentuk dokumen. Artinya dalam bentuk naskah ya. Ya, misalnya kita menyebut mushaf. Kalau kita menyebut mushaf itu yang dimaksud dokumen. Begitu juga ketika kita menyebut al-hadis. Sama juga bentuknya dokumen. Nah, sekarang posisinya dalam hukum, katakanlah hukum Islam gitu kan, atau dalam sebagai rujukan kita beragama Islam itu maksudnya apa? Apakah kita mau menganggap Quran itu benar tetapi hadis tidak benar, bagaimana? Nah, terkadang terkesan ada dualisme kalau saya gitu. Tapi saya juga nggak bisa menjelaskan lebih dalam karena hanya ya terkesannya gitu ada dualisme. Misalnya saya pernah di dalam pernah, tapi saya kan kurang, namanya awam ya, agama. Tentang apa yang pernah saya ingat-ingat, teman saya lupa lagi. Syafaat atau apa ya? Kalau di dalam hadis itu ada semacam syafaat gitu loh Pak. Syafaat itu misalnya dari guru atau dari apa. Sedangkan saya dalam Al-Quran dari bacanya aja semampu saya sebagai orang awam itu bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Tahu surat apa saya juga nggak tahu gitu. Syafaat hanya milik Allah berarti Quran ini sebagai syafaat sebenarnya kan? Iya. Syafaat ini kan pertolongan. Betul. Ya Quran ini apa-apa dong, Quran ini kalau bukan syafaat dari Allah gitu. Itu kan artinya Pak ada semacam kontradiksi ya tuh, kontradiksi. Iya. Gitu. Seolah-olah ada kontradiksi. Iya. Nah sekarang saya ajukan pertanyaan. Kalau pada masa sekarang kita menemukan Quran dan hadis itu dalam bentuk dokumen, pada masa Rasulullah kita menemukan Quran dalam bentuk apa? Tulisan ya. Lisan mungkin ya Pak. Tulisan masih berantakan. Misalnya kan tulisan itu baru rapi pada masa Utsman ya. Lisan Rasulullah kali Pak? Enggak. Lisan Rasulullah tidak selalu kita dengar. Lisan Rasulullah kalau kita dengar kalau beliau bicara, Iya. ya kan? Jadi secara umum kita mendapati Al-Quran pada masa Rasulullah itu bentuknya apa? Berdasarkan riwayat sih beberapa ada yang ditulis Iya. daun. Nah kalau mengacu pada tulisannya, kalau mas ada tulisannya ditulis pada tulang, lempengan batu tadi ya. Bahkan kalau yang saya baca di lewat internet itu ternyata ada mushaf Utsmani yang ditemukan di masih ada di Uzbekistan dipelihara.
itu ditulis pada kulit rusa. Tulis pada kulit rusa, lebarnya itu katakanlah sebesar setengah pintu rumah kita. Dan kalau setiap lembaran kulit rusa otomatis tebal kan? Kalau misalnya setiap Quran itu, mushaf Quran yang kita dapat sekarang tebalnya 600 halaman gitu kan. Coba 600 kali kulit rusa itu kalau ditumpuk tinggi sekali memang. Kalau kita lihat gambarnya tinggi sekali. Apakah itu yang dimaksud? Gitu kan? Nah, tapi itu kan zaman Utsman. Kalau di zaman Rasul bentuknya apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Di masa Rasulullah, Quran itu bukan muncul dalam bentuk dokumen, tapi dalam bentuk Muhammad sebagai pribadi, ya, Abu Bakar sebagai pribadi, ya nggak? Umar sebagai pribadi, Utsman, Khadijah dan seterusnya. Jadi Quran pada waktu Rasulullah gampangnya muncul dalam bentuk apa? Perilaku ya. Al-mu'minun. Orang beriman. Ya. Artinya lisan mereka, perbuatan mereka itu adalah mewakili Quran. Sehingga para orientalis kan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Quran berjalan. The living Quran. Nabi Muhammad itu adalah the living Quran. Quran berjalan kita bilang ya. Nah sekarang kalau Nabi Muhammad the living Quran, Abu Bakar apa dong? Ya kan? Sama. Karena Abu Bakar kan ikut Muhammad. Umar sama nggak? Sama. Berarti perwujudan Quran itu pada waktu itu adalah berbentuk insan. Iya. Insanul mu'min ya. Bukan insan asal-asal insan. Tapi insan yang mukmin. Tapi berikutnya, pada masa-masa berikutnya, setelah Quran itu didokumentasikan, dibikin mushaf, muncul dalam bentuk mushaf, yaitu mushaf imam itu pada zaman Utsman tulis tangan ya pada waktu itu kan sebanyak 5 buku ya, buku yang tebal-tebal itu kalau di kulit rusa gitu ya. Nah itu disebar ke 5 provinsi. Ternyata sekarang jejaknya masih ditemukan di Uzbekistan masih ada. Jadi sudah berapa abad itu? 12 abad kira-kira masih bisa. Iya. Nah kembali, bagaimana kedudukan Quran dengan hadis? Sekarang yang kita maksud hadis misalnya dokumen juga kan? Quran dokumen, hadis dokumen. Nah, Quran berisi apa? Dokumen ini berisi apa? Quran sebagai dokumen isinya adalah ayo Wahyu Allah. Nah itu kalau Quran sebagai dokumen isinya adalah wahyu. Kalau hadis sebagai dokumen isinya apa? Kumpulan dokumen. Ayo. Kalau ini isinya wahyu, al-wahyu. Ya kata-kata Muhammad ya. Nah, kalau ini apa? Kata. Hadis. Kalau ini wahyu di kalamullah. Kalau ini kalamullah. Kalam Allah. Kalau Ini siapa kalam apa? kalam Kalam Rasul. Kalam Rasulullah. Kalamu Rasul. Dan kata-kata Rasulnya Muhammad ya. Sekarang pernah bisa nggak Rasulullah mengeluarkan kalam, mengeluarkan perkataan yang bertentangan dengan Quran? Nggak bisa. Bisa nggak mungkin. Dia dikatakan oleh Quran sendiri, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Muhammad itu tidak akan pernah mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Kecuali wahyu. Misalnya kalau Muhammad tidak pernah ngomong sesuatu kecuali wahyu, kecuali Quran, benar nggak? Nggak benar. Masa Muhammad di mana-mana ngomong Quran? Ketemu anak ngomong Quran, ketemu istri ngomong Quran, lagi demam bayi ngomong Quran, berak ngomong Quran, masuk ke WC ngomong Quran. Coba Nabi Muhammad masuk WC ngomong Quran nggak? Enggak. Yang dibaca itu Allahumma apa? Berdoa masuk WC apa? Allahumma ini a'udzubika minal itu kan Quran bukan? Bukan. Nah, sekarang kalau ngomong dokumen, kata-kata Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ada di mana? Sini. Kita pakai nggak? Sekarang kita pakai nggak? Nggak pakai ya? Enggak. Bismillah juga boleh.
Tapi itu dia ada di hadis. Iya. Bertentangan dengan Quran nggak? Tidak. Merusak Quran nggak? Tidak. Tidak. Jadi kalau gitu hadis itu penting nggak? Penting. Perlu nggak ada hadis? Perlu. Perlu. Sepanjang itu diucapkan benar-benar diucapkan oleh Rasulullah, benar-benar diajarkan oleh Rasulullah, tidak bertentangan dengan Quran, tidak merusak Quran, bahkan mendukung Quran itu, Quran. ya nggak apa-apa. Cuma, nah ini saya kalau menggunakan istilah salah satu guru saya di Pondok Pinang dulu, sikap kita terhadap hadis dan Quran itu berbeda memang, harus beda. Kalau Quran itu ibaratnya satu dokumen yang dalam kedudukan apa? Kalau dalam hukum itu ada, kalau tersangka itu kedudukannya apa? Dia sudah pasti bersalah atau belum? Belum. Berarti apa istilahnya? Istilah hukumnya apa? Terduga Tak bersalah, gitu ya. Jadi setiap tersangka itu sebelum dia divonis hakim, dia terduga tak bersalah. Nah, kalau berhadapan dengan Quran itu sebelum diapa-apakan, dugaan kita itu Quran adalah apa? Apa? Kalau tadi terduga tak bersalah. terduga tak bersalah, kalau ini terduga Bersalah. pasti benar. Kalau Quran terduga pasti benar. Oh, kalau Quran ya. Kalau hadis terduga mungkin salah. Mungkin salah. Terduga bisa salah. Terduga bisa salah, bisa palsu, terduga bisa keliru, terduga bisa bohong. Nah, itu sikap kita terhadap hadis. Nah, dalam hal ini sebetulnya kalau kita mau jujur, para ahli hadis itu sudah berusaha keras untuk memilah hadis itu. Makanya ada hadis sahih, ada dhaif, ada hadis marfu, ada hadis hasan, ada hadis macam banyak istilahnya. Itu sudah ilmu mustalah hadis itu sudah merupakan ilmu yang canggih untuk memastikan bahwa apa yang terdapat di dalam dokumen itu benar-benar kalam Rasul. Dan ternyata juga mereka mempunyai kriteria khusus. Jadi untuk cepatnya, supaya gampangnya, hadis yang salah itu yang bagaimana? Persetan dia apa hasan atau ke mursal atau apa gitu kan, kata para ahli hadis. Tetapi sepanjang itu tidak bertentangan dengan Quran, apalagi dia cocok banget gitu kan, nah itu pasti benar. Sahih. Sahih, gitu kan? Sahih menurut apa? Menurut Quran. timbangan Quran, gitu kan? Timbangannya Quran. Makanya saya sekarang mengatakan, apapun yang dikatakan orang, kalau itu tidak bertentangan dengan Quran, ya artinya benar kita menurut timbangan Quran, itu kan hadis. Hadis bukan coba? Hadis itu kan kabar, berita, omongan, kan? Hadis bukan? Hadis, cuma bukan hadis Rasul, gitu kan? Nggak perlu penegasan, gitu kan? Apapun yang Anda omongin, kalau itu benar, itu boleh dikatakan hadis, gitu kan? Tetapi itu bukan hadis Rasul, gitu kan? Tapi ini istilah keilmuan, nggak boleh juga kita ngomong kayak gitu, karena ini istilah keilmuan, nggak boleh sembarangan, gitu kan? Jadi itu ya sikap kita terhadap hadis itu memang tidak boleh seperti sikap kita terhadap Quran. Karena itu, nah kalau gitu yang harus lebih dulu dipelajari itu Quran atau hadis? Quran. Cuma kan orang kalau ngajar fikih misalnya akan baca hadis atau Quran? Hadis. Dengan hadis. Kenapa? Karena sifatnya praktis. Misalnya di Quran nggak ada gambaran bagaimana sholat selengkapnya, gitu ya? Teknis. Ah, teknis. Dan teknis itu kan ya memang nggak ada di Quran, hampir tidak ada kecuali wudhu kan. Kalau wudhu kan cukup tegas ya, cukup jelas di Qurannya. Jadi bisa dipahami ya, bagaimana sikap kita terhadap Quran, sikap kita terhadap hadis. Nah, karena itulah saya cenderung menganjurkan pada orang mubalik itu, cobalah Anda mulai gitu kan, mulai dakwah itu nyampein Quran, bukan menyampaikan tafsir, pendapat pribadi gitu kan, apalagi yang dihiasi dongeng-dongeng segala macam gitu kan, yang ada gunanya, cuma menghina bobo orang, memelihara kebodohan umat gitu. Memangnya Anda tidak takut sebagai mubalik misalnya kan, sebagai dai Quran, tapi nggak ngajarin Quran, memangnya nggak takut nanti ditanya ulama gitu. Ente kerja apa? Dai apa? Quran. Bohong, ente ngajarin yang lain. Quran tidak jadi nomor satu paling nggak gitu ya. Tidak diutamakan. Ya buktinya umat bodoh semua dengan Quran kan. Nggak takut nanti kalau ya kalau Anda percaya gitu ya, nanti dia akan sidang gitu. Kan profesi kita ditanya, dihisab gitu. Saya adalah mubalik, ngajarin Quran, nggak taunya diajarin dongeng gitu kan. Pendapat pribadi, itu pun juga pendapat pribadi kayak curcol apa curcol? Kayak curhat tolongan gitu kan. Kalau di internet tuh copy paste gitu kan. Copy paste gitu, pokoknya ada ketemu
tulisan bagus, kopi pasal, sumbernya dari mana nggak disebut. Gitu. Jadi, itu ya, bisa dipahami ya. Bagaimana kedudukan Quran dan hadis itu sebetulnya bisa sama-sama kuat kalau hadis itu sahih, dengan karena hadis itu ya itu bicara teknis sebenarnya, gitu. Kalau Quran itu ya bicara teknis juga kadang-kadang, gitu kan. Tapi intinya Quran bicara prinsip, bicara filosofi, bicara hikmah, bicara nilai-nilai keilmuan, gitu. Kalau hadis lebih pada teknisnya. Sebab tidak mungkin juga kalau kita ngomong misalnya katakanlah Quran menyuruh kita bangunlah rumah, gitu kan, bangunkan masjid. Bisa nggak terbentuk masjidnya kalau nggak ada contohnya, nggak ada penjelasan teknisnya, kan nggak bisa, gitu ya. Ya, karena itulah Quran itu harus dilengkapi dalam tanda kutip, bukan berarti Quran sebagai konsep lengkap, gitu kan, tetapi sebagai konsep yang sifatnya masih filosofis, masih abstrak, masih umum, gitu kan, butuh penjelasan yang teknis. Itulah gunanya Allah mengutus Rasul. Itulah gunanya Rasul itu bukan malaikat, tapi manusia. Nah, itu ya. Ya, misalnya dalam Quran ada perintah untuk menikah, gitu kan. Kalau malaikat misalnya yang jadi Rasul, Gimana contohnya? gimana? Lu pengen nonton orang nikah? Demikian ya. Kalau ada yang lain, silakan. Dan yang lain. Tadi Pak ada nggak sejarah yang mencatat bagaimana seleksi, kan ini di pada saat mushaf itu kan zaman Utsman ya Pak. Standarisasi ya. Pembuatan mushaf standar pada zaman Utsman. Ya. Sedangkan pada saat itu, pada zaman Rasulullah itu Al-Quran itu bentuknya masih insan kan, Muhammad sebagai pribadi, Muhammad sebagai pribadi itu. Ya. Nah, insanul mukmin itu kan. Ya. Nah, ada nggak sejarah atau riwayat yang mengatakan kriteria untuk memisahkan antara hadis itu sendiri dengan Al-Quran sehingga tidak tercampur baur, karena kan bentuknya belum ada standar. Iya, belum ada standar gitu. Ya, itu jelas. Jadi ada dua versi cerita ya dalam sejarah itu. Ada satu versi mengatakan bahwa Nabi tidak membolehkan para sahabat itu mencatat selain Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis itu perlu dicatat juga, gitu. Nah, ini kedua versi ini kan juga bikin orang awam bingung, gitu kan. Tapi kenyataannya adalah Quran itu dicatat, hadis itu sendiri dicatat. Kenyataannya itu. Dua-duanya dicatat. Ya otomatis mereka bukan orang blow on, gitu kan. Otomatis mereka pasti menandai ini ayat Quran, ini omongan Rasul, itu pasti ditandai. Karena Nabi kan pasti menjelaskan juga bahwa ini bukan dari ayat, misalnya, pasti. Tidak mungkin Nabi ngomong semuanya dikatakan ini dari Quran, tidak. Karena kan ayat Al-Quran turunnya cicilan. Nabi nunggu, kan? Mereka juga nunggu. Kalau Nabi ngomong dari pribadinya kan bisa ngomong kapan aja, ya kan? Tapi benar nggak nih Pak, perasaan ya gitu. Tapi ini basicnya perasaan. Iya, apa? Jadi kok saya suka merasa gitu. Redaksi hadis sama redaksi Quran itu ada beda gitu. Oh, jelas sekali beda. Jadi beda. Mungkin dari itu mungkin bisa jadi ukuran juga kan, jadi kriteria. Iya, jadi kalau benar-benar dari segi bahasanya saja, Quran dengan bahasa Quran dengan bahasa hadis itu beda. Nah, sekarang kalau misalnya dulu saya pernah ditanya oleh seorang peserta itu, bahasa Nabi Muhammad itu sendiri seperti apa? Dan bahasa kesehari-harinya, gitu kan? Ya, saya bilang, kalau mau tahu bahasa Nabi Muhammad kesehariannya, lihat hadis. Itulah bahasa Nabi Muhammad sehari-hari. Tapi kalau bahasa wahyu, itu Quran. Kita bisa betul-betul bisa melihat perbedaan antara Quran di situ ya. Jadi pertanyaan bagus. Jadi untuk membedakan Quran dengan hadis itu dari segi bahasanya itu sangat beda. Jadi hadis itu lebih bahasa keseharian, gitu kan, bahasa percakapan antar manusia, gitu kan. Tapi kalau wahyu ini udah bahasa yang sastranya, iramanya segala macam itu. Dari segi iramanya saja, misalnya dari segi sajaknya ya. Kan kalau sajak itu di setiap ujung kalimat itu harus sama, gitu kan. Quran ini nggak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Nggak akan bisa ditiru. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan begitu coba diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang akhirnya misalnya A semua D semua atau bisa nggak? Nggak akan bisa. Coba deh dengar lagu Abang. Tapi hadis secara tata bahasa Arabnya gimana?
Secara tata bahasa juga bahasa Arabnya bagus. Bahasa Arabnya bagus. Artinya tidak ada cacat gitu ya. Tidak cacat, Nah, menyalahi. secara tata bahasa tidak ada. Tidak ada. Ya karena disitulah kalau kita mau membuka sejarah juga, Nabi Muhammad itu orang Quraisy. Artinya dia itu merupakan bagian dari keluarga Quraisy. Quraisy ini kan kelompok-kelompok orang Arab dari kalangan ningrat ya, bangsawan, pada bangsawan. Nah, kalau misalnya kita ambil perbandingan, katakanlah Jawa, di Jawa itu kan para bangsawan menggunakan bahasa Kromo Inggil ya. Kromo Inggil itu bahasa tinggi ya, tingkat tinggi para bangsawan antar mereka gitu. Artinya bahasa sebenarnya kalau kita pahami secara bercanda juga itu bahasa basi gitu kan. Kan perlu dengan pura-puraan, perlu dengan rasa hormat terhadap orang itu kan. Nah, tidak bebas gitu kan. Nah, itu kira-kira bangsa Quraisy pada waktu itu, kaum Quraisy pada waktu itu adalah sekelompok bangsa Arab yang bangsawan, yang ningrat, yang mempunyai gaya bahasa tersendiri. Nah, cuma kemudian pertanyaan berikutnya itu, kalau Quran itu diturunkan misalnya katakanlah menggunakan bahasa Arab dan diterima oleh Nabi Muhammad adalah orang Quraisy, kalau gitu bahasa Quran bahasa Quraisy dong, iya kan? Iya. Nah, iya, katakanlah iya dalam tanda kutip ya. Tetapi ternyata yang menggunakan bahasa Quraisy ini bukan orang Quraisy, tapi Allah. Bisa berbeda nggak dalam bentuk gaya bahasanya? Bisa berbeda. Kalau si kosakatanya bisa aja sama, tetapi gayanya itu tadi sudah saya katakan. Qul huwallahu ahad kenapa bisa berakhir di semua gitu? Terjemahkan deh sekarang ke bahasa apapun, bisa nggak? Yang bunyinya itu iramanya sama gitu. Sajaknya sama. Semua Quran seperti itu. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa bisa bunyi gitu guys. Tidak bisa ditiru oleh terjemahan. Tidak bisa. Nah, tetapi dalam hadis walaupun misalnya sama-sama bahasa Quraisy gitu kan, beda. Tidak ada seperti disiplin di Quran itu. Ya. Ya. Ya, lanjut kalau masih ada. Maka kita cukupkan malam ini ya. Jadi kita masih punya waktu pada kesempatan yang lain. Pada malam ini cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.